Halo lekku, kembali lagi di podcast Kamar Horor Misteri. Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas sebuah cerita horor pendakian gunung lagi. Ya kalian tahu lah ya kan, ini adalah podcast yang sangat ditunggu-tunggu. Tidak hanya kalian, kucing, kambing, biawak pun nunggu-nunggu juga ya kan. Jadi pengalaman horor pendakian gunung ini dialami oleh Sumar, pendaki gunung dari Jakarta. Sumar ini biasa juga dipanggil Umang. Jadi seperti apa sih ceritanya? Oke, langsung saja, ini dia ceritanya. Sumar yang biasa dipanggil Umang melakukan pendakian Gunung Ciremai bersama 3 rekannya yang mendaki saat masa pandemi pada 2020 lalu. Tentu saja pendakian masih sangatlah sepi. Umang memang setiap tahunnya memiliki panggilan tersendiri untuk mendaki gunung. Ia berempat kemudian menggunakan mobil pribadi menuju kaki Gunung Ciremai. Umang dan rekannya bermalam di salah satu kediaman rekannya, tepatnya di dekat Balai Desa Hargamukti. Mereka berbincang seperti biasa untuk menyesuaikan suhu tubuh. Jadi setelah sampai mereka nginep dulu ya kan, gak langsung daki gunung. Esok paginya setelah mereka packing untuk alat pendakian, kemudian sekitar jam 9 pagi mereka mulai bergerak ke base camp pendakian. Jika pada pendakian pada umumnya para pendaki akan bertemu dengan kelompok pendaki lainnya, pada perjalanan Umang ini mereka tidak menemukan kelompok pendaki lainnya sama sekali. Kondisi tempat registrasi sangatlah sepi, bahkan loketnya saja masih tutup. Ya wajar aja ya kan, karena masa pandemi mereka mendaki ya orang pun sepi gitu, jarang mau pergi-pergi untuk mendaki. Bagi kalian yang mempunyai pengalaman horor nyata, kalian boleh kirimkan cerita kalian ke email Kamar Horor Misteri. Dan cerita kalian akan kita ceritakan di channel Kamar Horor Misteri. Sekitar jam 11 siang mereka mulai bergerak menuju pos 1 Gunung Ciremai. Perjalanan mereka memakan waktu sekitar 45 menit. Mereka memang melakukan perjalanan dengan santai, namun memiliki target agar tidak sampai larut malam. Sesampainya di pos 1 mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke pos 2 sekitar pukul 12.30 atau setengah 1 siang. Ketika Umang bergerak dari pos 1 ke pos 2, Umang merasakan salah satu rekan pendakiannya bernama Yonan sedikit berbeda dengan biasanya dalam pendakian Gunung Ciremai ini. Kondisi Yonan berkeringat seperti orang kehujanan sambil melihat kanan dan kiri. Seolah Yonan ingin melihat sesuatu namun tak kunjung nampak apa yang memperlihatkannya. Jadi si Yonan ini kok kayak ketakutan, keringetan gitu ya kan. Dia nengok kanan kiri tapi apa gitu, nggak nampak sama dia ya kan. Tak lama kemudian sampai rombongan mereka di pos 2. Mereka berbincang sejenak dan sampai di sini belum ada nampak pendaki lain kecuali mereka. Di pos 2 Yonan membisik ke Umang, "Belakang nggak beres bang." "Kenapa emang?" tanya Umang. "Ini kayaknya ada yang ngikutin bang," bisik Yonan kepada Umang. Yonan hanya berbisik dan tidak membicarakan secara langsung dengan 2 rekan lainnya. Hal itu dikarenakan ia tak ingin mental 2 temannya ikut drop. Mereka akhirnya pun dalam perjalanan selanjutnya berganti formasi. Umang yang sebelumnya berada di tengah bergantian dengan Yonan yang berada di posisi paling belakang. Ketika mereka mulai bergerak lagi, nampak aman saja. Yonan yang sebelumnya wajahnya pucat dalam perjalanan di pos 2 ke pos 3 mulai berlaku biasa saja. Namun dari sinilah mulai adanya keanehan. Di pos 3 Gunung Ciremai ada sebuah pohon tumbang yang biasanya digunakan untuk istirahat para pendaki. Sekitar 500 meter dari lokasi itu, Umang melihat sesuatu. Ia melihat seekor ayam hutan, namun anehnya ayam hutan itu memiliki wujud yang sangat berbeda. Di mana biasanya ayam hutan memiliki bulu yang bercorak, namun yang Umang lihat ukurannya lebih besar dan hitam pekat. Sontak Yonan berkata, "Mang, ambil tuh foto, cakep tuh ayam." Malah mereka ini malah pengen foto ayam itu ya kan aneh-aneh aja. Umang mengeluarkan kameranya, ia lantas mengezoom lensa kameranya. Namun karena lensa yang belum diganti, Umang kembali memasukkan kameranya dan berkata, "Nggak dapet footage-nya." Namun Umang tidak beralih menapikan pandangannya terhadap ayam tersebut. Temannya mengira Umang memperlihatkan ayam itu, namun sebenarnya Umang tengah memperhatikan sebuah pohon bercabang yang memiliki keanehan. Umang merasakan seperti ada yang mengintip dari pohon tersebut. Sekali lagi ia melihat ke arah pohon itu namun tidak ada sosok apapun. Penasaran, ia kembali menengok dan memperhatikan pohon itu lagi namun tak tampak apapun. Dan saat ketiga kalinya Umang menengok ke pohon itu lagi, sosok wajah nampak terlihat hanya setengah wajah saja. Namun rambutnya seperti gimbal, warnanya putih. Wajahnya samar-samar dari kejauhan. Ia seakan memperhatikan mereka yang tengah beristirahat. Dalam hati Umang hanya berkata, "Mungkin ini yang dimaksud dengan Yonan tadi kali ya," katanya. Maksudnya yang diceritakan Yonan tadi saat di jalan katanya ada yang ngikutin gitu.
Dukung terus karya-karya dari Kamar Horor Misteri dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Pada saat itu sosok tersebut mulai berjalan. Apabila orang normal jalannya seperti pada umumnya, sosok ini berjalan dengan compang-camping. Makhluk itu samar-samar terlihat meski di siang bolong. Seperti bayang-bayang, namun Umang melihat wajahnya dengan jelas. Jadi kan kalau orang normal itu jalannya biasa aja ya kan. Ini compang-camping itu gimana ya? Mungkin agak-agak kayak gitulah, mungkin mudeng lah kalian ya kan. Nanti kalau dijelasan dikiranya body shaming ya kan. Takut juga aku. Udahlah setan, digibahin pula ya kan. Karena Umang merasa tidak nyaman di pos 3, Umang mengajak segera bergerak ke pos 4. Pokoknya sekali lagi kita nggak boleh sampai tempat camp malam, maksimal sebelum maghrib, kata Umang kepada teman-temannya. Singkat cerita, mereka bergerak dari pos 3 ke pos 4. Dari sinilah mereka bertemu pendaki lain. Kemudian Umang bertanya ke salah satu pendaki itu, "Mas, di atas rame nggak?" Pendaki itu menjawab, "Kalau kita mah sepi mas, kalau yang lainnya rame." Perkataan pendaki itu membuat Umang bertanya-tanya. Jelas seolah pendaki itu memberitahu kabar yang kurang mengenakan bagi kelompok Umang. Mungkin dibilangnya kalau yang lainnya rame itu mungkin ya makhluk tak kasat mata mungkin yang dibilang oleh pendaki itu. Bahkan pendaki itu berkata seperti itu dengan wajahnya yang sangat sinis, tapi perawakannya pendaki itu tidak berwujud aneh. Singkat cerita, sampailah rombongan mereka di pos 4 yang dipergunakan untuk sholat asar. Dari awal pendakian mereka berempat cukup lama ketika berada di setiap pos. Hal ini dimaksud untuk menunggu adanya pendaki lain yang melintas. Akan tetapi sekitar 1 jam di pos 4 mereka tidak menemukan rombongan lain. Jadi mereka ini sengaja kan agak lama-lama gitu di pos, mana tahu ada pendaki lain. Kan dari awal tadi perjalanan mereka itu sepi-sepi aja gitu, kok nggak ada pendaki lain. Pulanya pun abang aneh, masa pandemi pun daki ya kan, ya sepi, aneh-aneh aja, kena PPKM mereka bang. Sekitar jam 4 mereka mulai bergerak melanjutkan perjalanan. Situasi saat itu sangat berkabut namun tidak ada tanda-tanda datangnya hujan. Mereka bergerak dari pos 4 ke pos 5, baru saja beberapa langkah mereka menemukan pohon besar kembar yang membentuk seperti gapura. Pendaki biasanya menyebut ini dengan istilah pintu rimba. Namun anehnya salah satu dari rombongan Umang hendak melanjutkan dan melintasi pohon itu, terjadilah sebuah keanehan. Salah satu dari rombongan seperti menabrak sebuah pembatas, ibaratnya pohon yang letaknya di kanan dan di kiri jalur pendakian itu. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah pembatas seperti kaca. Kemudian Umang bertanya kepada temannya, "Kenapa? Lanjutlah." Temannya kemudian menjawab, rolling, tukar posisi." "Ya udah lu depan deh," kata Umang sambil menunjuk salah satu dari rekan lainnya. Ketika rolling, situasi kembali normal antara pos 4 sampai pos 5. Itu terdapat sebuah tanah datar dengan di atasnya ditumbuhi dedaunan. Ketika memasukinya tentu dengan kondisi yang berkabut dan sangat gelap. Karena menurut Umang momennya sangat bagus, Umang kemudian mengeluarkan action cam miliknya, bermaksud untuk mengambil momen ketika memasuki seperti bentuk terowongan itu. Tangan kanan kiri Umang lantas memegang action cam lalu melanjutkan perjalanan. Matanya pun fokus pada arah jalan, namun saat ia baru saja merekam, seret, tepat di samping kirinya mendadak ada suara aneh yang sangat cepat. Secara logika, apabila itu adalah binatang yang berjalan di atas dedaunan kering, tentu saja tidak seperti itu. Hal aneh terjadi ketika mereka kembali berjalan dan menemukan sebuah tikungan yang kedua. Umang dengan sangat jelas melihat suatu sosok misterius. Wujudnya seperti manusia yang ditutupi kain berwarna putih berlumur tanah. Namun bentuknya tidak menampakkan wajah, tangan, ataupun anggota tubuh lainnya. Jadi kayak orang dibuntel kain gitu lah, dibuntel kain. Terus ada kayak tanah-tanahnya gitu. Kok aneh ya kan bentuknya. Umang sontak kaget. Saat itu ia sedang memegang action cam miliknya dan berharap wujud misterius itu dapat terekam di action cam miliknya. Namun Umang tidak memiliki keberanian untuk membuka file tersebut selama masih di Gunung Ciremai. Perjalanan setapak demi setapak dilalui sampailah mereka di situs Batu Nyuncung, Gunung Ciremai. Situs Batu Nyuncung ini menonjol ke tanah. Setibanya mereka di situ, Umang yang terakhir kali sampai mencium aroma yang belum pernah ia hirup semasa hidupnya. Aroma itu sulit dijelaskan, tidak menyengat seperti melati jika bau-bau yang berkaitan dengan hal mistis, maupun aroma-aroma bangkai. Umang sontak memalingkan pandangannya ke kanan dan ke kiri, berharap menemukan sebuah tumbuhan yang memicu aroma itu, namun ia tidak menemukannya. Umang melirik ke Yonan, seolah memberikan kode kepada Yonan dan bertanya dalam hati, "Lu nyium gak sih?" Seperti itu. Tapi Yonan dengan cueknya merokok, nampaknya Yonan tidak mencium aroma yang dirasakan Umang. Sekitar 30 meter Umang kembali menyium aroma itu.
Aroma itu seperti dirinya memasuki ruangan yang tidak pernah dipenghuni oleh siapapun. Anyep seperti itu katanya. Dari situs Batu Nyuncung mereka mulai bergerak menuju pos 5 hingga menemukan sebuah tanah datar. Namun Umang tidak begitu yakin bahwa tempat itu merupakan pos 5. Pos 5 yang sedang disinggahi merupakan sebuah pos bayangan sebelum pos 5. Oleh sebab itu Umang berencana untuk mengecek pos 5 seorang diri. Mengingat keadaan mereka yang mulai lelah, namun salah satu rekan mengajukan dirinya untuk mengeceknya. Umang kemudian berkata, "Lu mau cek maksimal 5 menit, kalau nggak ketemu balik lagi." Jadi kan sama Umang dikasih waktu 5 menit aja ya, kalau nggak ketemu balik lagi. Kan takut terjadi apa-apa gitu maksud Umang. Umang saat itu mengenakan jam mengaktifkan stopwatch selama 5 menit. 5 menit berlalu, Umang mulai gelisah akan tidak ada tanda baru dari temannya yang belum kembali. Hingga 10 menit berlalu, Umang mulai berteriak memanggil temannya, namun tidak ada jawaban. Akhirnya Umang pun menyusulnya. Umang berusaha menenangkan dirinya meskipun sebenarnya ia mulai panik. Dan ketika Umang sampai di pos 5, ia menemukan temannya itu sedang memandangi puncak Gunung Ciremai. Ia melamun memandangi puncak itu. Umang menepuk pundaknya, ia hanya terdiam, namun tak lama ia mulai tersadar. "Woi, ngapain lu dipanggilin juga?" kata Umang. "Lu manggil gua, Mang?" "Enggak ah." "Iya, anak-anak manggilin lu." Karena di pos 5 berdebu saat itu, Umang kemudian memutuskan untuk bermalam di pos bayangan. Kemudian mereka mendirikan tenda di himpitan pohon besar. Ketika Umang mulai menggelar tenda berkapasitas 2 orang itu, dirinya sempat mendengar sesuatu. Set! Selintas suara itu terdengar olehnya seperti ranting yang tertiup angin. Namun Umang tetap berprasangka baik saat itu. Ketika ia melihat ke atas, ternyata tidak ada sebuah ranting yang bergesekan. Set! Kedua kali suara itu terdengar olehnya. Umang langsung memburu rekan-rekannya agar segera mendirikan tenda dengan alasan mendung dan akan hujan. Jadi pas dia tengok-tengok kok nggak ada ranting yang bergesekan. Akhirnya dia pun nyuruh teman-temannya, "Ayolah Le, kita buat tenda aja lah, mau hujan ini," kan gitu. 2 tenda itu kemudian didirikan dengan saling berhadapan dan saling membelakangi pohon besar. Kemudian tenda itu ditutup flysheet atau sebuah kain anti air yang bermaksud sengaja menutup kedua tenda agar tidak memberikan ruangan di dalam tenda untuk melihat keluar. Ketika saat mulai tidur, Umang bermimpi bertemu dengan seorang kakek. Kakek itu berkata, "Nang, aja menduwur, aja turu, begadang baik." Itu bahasa Jawa ya, kalau aku mudah ngertinya nih. "Nak, jangan ke atas, jangan tidur, begadang aja," gitu kata si kakek dalam mimpinya Umang. Sontak Umang terbangun ketika Yonan memanggilnya. Mang, lu di luar." Ada sebuah kejanggalan. Umang kemudian bangun dan mengeluarkan sebuah pisau gunung, sebab ia berasumsi yang didengar Yonan adalah babi hutan. Umang kemudian mengajak Yonan untuk keluar mencari suara itu, namun Yonan tetap mencegahnya. Kemudian Yonan keluar dari tenda menemui Umang. Umang kemudian berkata, "Wak, kita begadang aja yuk sampai pagi." Yonan kemudian mengangguk dan setuju dengan ajakan Umang. Sekitar pukul 11 malam, angin bertiup sangat kencang. Wush, gitu ya kan kayaknya, tapi angin itu benar-benar kencang, namun anehnya flysheet yang menutupi tenda mereka tidak bergerak. Tak lama Umang berpamitan kepada Yonan untuk buang air besar. Yonan kemudian berpesan agar Umang tidak terlalu jauh. Umang kemudian memutuskan membuang hajat di belakang tenda Yonan, di dekat sebuah pohon besar yang menghimpit tenda mereka itu. Tanah kemudian digali oleh Umang, namun saat itu ada seperti benda jatuh di atas kepalanya. Ia menengok dan ternyata hanyalah sebuah daun. Lantaran memiliki firasat tidak enak, Umang refleks menengok ke atas asal daun itu jatuh. Dan di situ terdapat sosok berwujud samar, seperti sebuah koala yang bergantungan di antara dahan pohon besar tersebut. Tubuhnya hitam besar, rambutnya tidak begitu panjang, kakinya panjang sementara tangannya melilit pohon seperti memeluk sebuah guling. Jadi mungkin seperti makhluk yang sangat besar ya kan yang ditengok Umang itu. Saat itu ia menatap hanya 1 menit, namun Umang merasakan seolah menatapnya dengan amat lama. Umang merasakan sosok misterius itu seolah berkata kepadanya dan berkata, "Tenang Le, ada aku di sini nungguin kau boker, kau keluarkan aja lah itu banyak-banyak." Umang tidak begitu takut dengan sosok itu, ia pun tetap melanjutkan untuk membuang hajatnya. Ketika kembali ke tenda, Yonan bergumam, "Lama banget lu boker." "Lama apaan, cuma 5 menit, jawab Umang. Namun perbincangan itu tidak dilanjutkan. Ketika tepat pukul jam 12 malam, Umang kembali mengeluarkan kamera dan melanjutkan ngevlognya seperti vlog pada umumnya. "Gila parah, dingin banget," reaksi Yonan. Namun saat itu dia berkata sambil membuka jaketnya. Ia nyatanya itu sangatlah gerah yang mereka rasakan. Jadi Yonan ini ngomong, "Ih, dingin kali ya kan Le?" Tapi dia malah buka jaket, berarti kan sumu. Itu maksud si Yonan mungkin ya kan.
Umang mengambil sebuah tripod, niat hati ingin merekam momen mereka dengan berbincang-bincang. Namun sayang seluruh baterai seperti mendadak habis dan tidak bisa digunakan, meskipun belum digunakan. Jadi kan kamera dia ini tiba-tiba langsung habis baterainya padahal belum dipakai. Setengah jam berlalu, Umang berterus terang, ia berkata dengan frontal kepada Yonan, "Lek, biasanya jam segini nih, waktunya krusial. Ya udah Mang, bismillah aja," katanya. Tepat jam 1 malam, mendadak hujan disertai angin yang sangat kencang. Namun lagi-lagi di dalam tenda mereka tidak ada pergerakan, bahkan air pun tidak jatuh maupun menetes menyentuh flysheet mereka. Padahal mereka jelas-jelas merasakan hujan turun. Jadi ini kayaknya rasanya hujan gitu kan, kayaknya hujan dari luar. Tapi pas dirasakan di tenda itu nggak kenai flysheetnya, bahkan nggak kenai tenda mereka kayak gitu. Suasana semakin gerah, Umang pun semakin penasaran. Ia akhirnya memberanikan diri untuk membuka salah satu patok flysheetnya. Benar saja tidak ada hujan jatuh, tetapi anehnya ketika ia melihat ke atas sedang dalam keadaan hujan, seolah hujan tidak jatuh di area camp yang mereka tempati saat itu. Karena Umang penasaran, ditambah lagi saat tempat mereka bermalam tidak ada pendaki lain satupun. Ia pun menengok ke arah sekitar. Disitulah ia melihat sosok lain. Sosoknya putih, sedikit bergerak dengan lamban. Namun bukan menari, perlahan nampak sosok itu turun sedikit melayang namun masih dekat dengan tanah. Jadi kayak dia nampak putih-putih gitu kan, agak ngambang pelan-pelan. Dia melayang nih, kakinya nggak nempel tanah. Tapi ingat ya weh, bukan kuning-kuning ngambang, itu lain lagi ya kan. Di saat itulah Umang langsung menutup kembali flysheetnya. "Kenapa Lek?" "Nggak apa-apa," kata Umang. "Hujannya di luar." "Iya gitu," katanya. Daripada pusing-pusing dia jawab kan, padahal si Umang ini udah ketakutan. Kemudian sekitar pukul 3 pagi mereka berdua mendengar sebuah raungan yang mendengung di telinga mereka. Entah mengapa waktu seolah berputar sangatlah lama. Malam yang mencekam itu berlangsung panjang hingga pada akhirnya mereka terkejut mendengar alarm. Mereka berdua kemudian membangunkan dua teman yang lainnya. "Bangun-bangun, yuk kita summit." Umang kemudian izin untuk merebahkan badan, pasalnya mereka hanya duduk menghabiskan waktu semalaman. Di saat Umang merebahkan badan, ia pun tertidur dan kembali bermimpi. Umang dihadapkan sebuah gerbang bata merah seperti pintu sebuah desa pada zaman dahulu. Dalam mimpi itu kemudian ia masuk melewati gerbang itu dan melihat rumah tradisional khas Cirebon. Satu demi satu bangunan ia lewati, namun tak ada satu orang pun dalam mimpi itu yang ia jumpai. Jadi sekitar menjelang pagi Umang nih izin buat tidur ya kan, karena dia ngantuk abis begadang gitu. Jadi pas dalam mimpinya itu dia kayak ngelihat gapura, kan kanan kiri gapuranya tuh dari batu bata kayak di film-film Angling Darmo itulah, paham lah kalian ya kan. Sampai akhirnya ia masuk ke salah satu gubuk. Gubuk itu merupakan panggung dan ia melihat di bawah gubuk itu terdapat ular. Lantaran ia merasakan haus dalam mimpinya, ia kemudian memasuki gubuk tersebut. Dan ketika ia memasuki gubuk itu ternyata ia langsung memasuki bagian dapur. Umang kemudian mengambil sebuah air yang berada di dalam sebuah panci zaman dahulu. Air itu masih sangat hangat dan ia meminumnya. Ketika ia meneguk airnya, seseorang tiba-tiba menepuk pundaknya dari belakang. Ternyata yang menepuk pundaknya merupakan kakek-kakek yang dimimpikan Umang sebelumnya. "Mau kemana Mas?" tanya kakek dalam bahasa Cirebon. Kalau kalian bisa ngomong Cirebon langsung aja komen di bawah ya. Artinya mau kemana Mas gitu ya kan. "Teng pundi Mas" gitu ya kan. "Iya kek, saya mau minum, haus." "Ya sudah, duduk situ," kata kakek itu. Umang kemudian duduk di depan teras sementara kakek itu masuk ke dapur dan membuatkannya sebuah teh. Namun teh itu banyak dedaunan yang mirip seperti sebuah ramuan. Saat Umang meminumnya, kakek itu kembali bertanya, "Mau kemana Mas?" "Mau ke atas kek," kata si Umang. "Jangan ke atas dulu, di atas lagi nggak beres. Mendingan kamu langsung turun secepat mungkin," pita kakek dengan bahasa Cirebon. Bagi kalian yang tahu bahasa Cirebon komen di bawah ya kan Lek, karena aku di Riau jadi nggak tahu bahasa Cirebon kayak mana. Kakek itu lantas menceritakan seluk-beluk Gunung Ciremai, sejarah-sejarah yang berkaitan dengan banyaknya tokoh pun diceritakan. Saat itu Umang mulai tersadar bahwa itu hanyalah mimpi, seolah ketika ia hendak terbangun kakek itu mencegahnya dan kembali menepuk pundaknya. "Mau kemana?" tanya kakek itu lagi. Bawel juga kakek ini ya kan. "Mau ke atas kek," kata si Umang. "Jangan," kata kakek itu. Di saat itulah kakek itu memberitahu bahwa Umang memiliki keturunan darah kesepuhan Cirebon di dalam mimpi Umang. Jadi kata kakek itu, Umang itu punya darah kesepuhan Cirebon. Ketika Umang hendak bangun, ia kembali ditahan oleh kakek tersebut hingga banyaknya cerita yang mereka lalui. Kakek itu kembali berpesan, "Ya sudah Mas, ingat pesan saya, jangan ke atas, langsung cepat turun." Kakek itu ngomong kayak gitu lagi sama si Umang dalam mimpinya.
Umang kemudian dibangunkan oleh temannya. Saat itu waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Mereka pun sempat bimbang apakah mereka harus ke puncak atau mengikuti saran kakek tersebut yang di dalam mimpi Umang tadi. Oke, mungkin kita bisa berlanjut di part 2 ya, karena udah serak kali suaraku nih, udah 20 menit ngomong ya kan. Udah gitu belum editing, belum ini itu. Jadi kita lanjut di part 2 aja karena cerita ini sangat panjang yang dialami oleh Umang dan teman-temannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di pendakian Gunung Ciremai part 2.